Bab 1841. Nona Velowes, terima kasih banyak. Saya harap Anda bisa secepat mungkin. Semakin banyak pembangkit tenaga listrik dari keluarga Lightfoot berkumpul di luar. Selain keluarga Lightfoot, ada banyak orang penting lainnya. Cepat atau lambat mereka akan menemukan tempat ini, desak David. Jangan khawatir, Master David. Aku pasti akan menyelesaikannya secepat yang ku bisa, dan kau tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun ada banyak orang kuat di luar sana, Grandmaster Roal ada di sini, jadi mereka tidak akan berani masuk, Alba menghibur. Ia ingin bergegas juga, tetapi kakek Val sudah memberi perintah untuk tidak asal bicara. Alba hanya bisa mengikutinya. Baiklah, kembalilah bekerja, aku percaya padamu. Terima kasih, Tuan David, saya tidak akan mengecewakan Anda. Saya akan kembali bekerja terlebih dahulu, jadi harap bersabar menunggu 2 hari lagi. Setelah menutup telepon dengan Alba, David dalam suasana hati yang baik. Meskipun dia masih harus menunggu 3 hari dan dia tidak sabar, nilai total 200 triliun dolar bintang sangat memuaskan. Awalnya David berpikir akan baik jika memiliki 100 triliun bintang dolar, atau jumlahnya tidak akan melebihi 150 triliun paling banyak. Lagi pula, ia hampir menyelesaikan tujuannya saat itu dan itu hanya menghabiskan sekitar 100 triliun dolar bintang. Ia tidak menyangka akan mencapai 200 triliun kali ini. Hal ini membuatnya sangat gembira. Meskipun jumlahnya hanya puluhan triliun lebih, ini setara dengan ratusan ribu poin mewah. Terlebih lagi, dia mendapatkannya pada saat yang kritis. Kalau saja dia hanya punya 150 triliun, dia tidak akan bisa melanjutkan peningkatan setelah mencapai peringkat Saint sejati. Kekuatan tempur terakhirnya kemungkinan besar akan ditetapkan pada tingkat Saint sejati pemula. Jika kedua orang suci sejati dari keluarga Lightfoot datang kepadanya, seorang orang suci sejati pemula akan tampak kerdil jika dibandingkan. Bahkan jika kekuatan pikiran David dan senjata pemecah jiwa tingkat pertamanya, pedang pemecah kejahatan, ditambahkan ke dalam campuran, dia mungkin bukan lawan mereka. Namun, jika ia memiliki ratusan dan ribuan poin tambahan, kekuatan tempur David mungkin akan mencapai True Saint rank akhir atau puncak. Saat itu, efeknya akan sangat berbeda. Dengan begitu, dia dapat bertarung melawan 2 orang. Tepat ketika David ingin menyelesaikan kesepakatan dengan Valerio 3 hari kemudian, mendapatkan 2 juta poin mewah, dan meningkatkan kekuatannya ke tingkat True Saint rank dalam satu gerakan. Tok tok tok. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. David bingung. Siapa yang akan mengetuk pintuku saat ini? Biasanya, hanya Alba yang akan mendatanginya. Namun, David baru saja menghubungi Alba, jadi itu seharusnya bukan dia. Siapakah orang itu? David bingung, tetapi tetap bertanya, siapa dia? David, ini aku, Roal. Suara Roal terdengar dari luar pintu. David bergegas ke pintu dan membukanya. Roal, silakan masuk. Maaf mengganggumu tanpa peringatan, kata Roal sopan. David telah mencapai Saint Realm di usia yang sangat muda dan dia memiliki seorang guru Secret Saint di belakangnya. Roal tidak berani bersikap arogan di depan seorang jenius yang tak tertandingi. Jika tidak, dia akan membawa Moby ke sini tanpa berkonsultasi dengan David. Apa yang kau katakan, Roal? Aku sangat bosan di sini. Karena kau di sini, kau bisa bicara denganku. Maksudmu aku datang tepat waktu? Tentu saja. Kamu selalu tepat waktu. Setelah bertukar basa-basi, Roal langsung ke pokok permasalahan. David, alasan aku ke sini adalah untuk membicarakan sesuatu padamu. Apa maksudmu? Katakan saja apapun yang ingin kau katakan, Roal, kata David dengan murah hati. Bab 1842. Dia masih perlu mengandalkan keluarga Velowes untuk menerobos tingkatan orang suci sejati dan bahkan tingkatan orang suci-suci. Oleh karena itu, ia tentu perlu memiliki hubungan baik dengan keluarga Velowes. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Dia sekarang ada di Treasure Trove, jadi aku ingin tahu apakah kau ingin menemuinya. Roal mengungkapkan tujuannya. Siapa yang ingin bertemu denganku? Tanya David. Tidak apa-apa baginya untuk bertemu dengan seseorang,
tetapi faktor utamanya adalah identitas orang tersebut. Jika itu adalah orang suci sejati dari keluarga Lightfoot, David akan menolaknya. Sekarang dia hanya seorang Saint sejati sebagian dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik terhadap Saint sejati. Dia bahkan mungkin tidak dapat melarikan diri. Bukankah dia akan mencari masalah? Seorang santo yang berada langsung di bawah Sa. Namanya Moby North, Roal. Moby Utara. Nama yang aneh. David cukup yakin dia tidak mengenalnya. Tentu saja, dia belum lama berada di Kerajaan Bintang, dan dia tidak mengenal banyak orang di sini. Satu-satunya orang suci yang dikenalnya adalah Roal, dan dia tahu sedikit tentang asosiasi orang suci. Itu adalah salah satu dari 5 perusahaan dagang terbesar di benua suci tengah dan pengendali sebenarnya dari akar suci. Itu juga merupakan kekuatan terbesar di Kerajaan Bintang. Para orang suci di seluruh Kerajaan Bintang berada di bawah manajemen asosiasi orang suci. Namun secara umum, ikatan orang suci tidak akan mengekang siapapun. Hanya ketika terjadi pertikaian internal yang serius di Kerajaan Bintang merekalah yang muncul untuk menghentikannya. Misalnya ketika dua kekuatan hendak memulai pertempuran atau ketika Kerajaan Bintang sedang diserbu. Asosiasi orang suci juga akan mengumpulkan semua kekuatan Kerajaan Bintang untuk melawan musuh asing. Biasanya, setiap orang akan mengurus urusan mereka sendiri. Mereka yang langsung di bawah ikatan orang suci dilatih oleh ikatan orang suci itu sendiri, dan mereka tidak sama dengan mereka yang berasal dari berbagai kekuatan yang bergabung lama kemudian. Karena Moby adalah seseorang yang diutus oleh asosiasi orang suci, David menduga bahwa dia seharusnya datang untuk mencegah kedua keluarga itu berperang. Lagi pula, kedua belah pihak telah mengumpulkan kekuatan yang sangat besar di sini dan sepertinya perang akan segera dimulai. Tidak mungkin persatuan orang suci akan membiarkan pertikaian semacam ini terjadi. Roal, kali ini aku datang ke benua suci pusat atas perintah guruku. Aku belum lama di sini, dan aku belum pernah ke sini sebelumnya, jadi aku yakin aku tidak mengenal orang bernama Moby ini. Mengapa dia ingin bertemu denganku? Tanya David. David, kau tidak tahu betapa terkenalnya dirimu sekarang. Kau tidak hanya terkenal di benua suci pusat, tetapi bahkan di seluruh Kerajaan Bintang. Di antara orang-orang yang berkumpul dari seluruh Kerajaan Bintang kali ini, banyak dari mereka datang karena reputasimu dan ingin bertemu denganmu, jelas Roal. David tahu bahwa dia terkenal. Itu dimulai setelah keluarga Lightfoot mengeluarkan surat perintah pencarian, tetapi ini bukan hal yang baik. Roal membuatku terdengar seperti seorang bintang. Datang karena reputasiku. Bukankah mereka datang untuk menangkapku demi imbalan dari keluarga Lightfoot? Roal, apakah kau yakin mereka datang ke sini hanya karena reputasiku dan ingin bertemu denganku? Apakah kau yakin mereka datang ke sini bukan untuk menjebak dan menangkapku demi mendapatkan hadiah yang tercantum dalam surat perintah keluarga Lightfoot? Tanya David, sadar diri. David, banyak orang memang tergerak ketika keluarga Lightfoot mengeluarkan surat perintah. Mereka semua ingin mencoba peruntungan, tetapi seiring berjalannya waktu dan semua orang menjadi tenang, mereka menyadari bahwa ini tidak semudah itu. Lagi pula, bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan keluarga besar seperti keluarga Lightfoot? Jadi, beberapa dari mereka menyerah dan sekarang semua orang semakin penasaran denganmu. Jadi begitu, David mengerti. Tampaknya sebagian besar dari mereka cerdas. Mungkin hanya sebagian kecil saja yang masih mau menangkapnya demi imbalan. Dia adalah seorang santo sejati yang setengah-setengah, tetapi dia hanya bisa bersembunyi dan tidak berani keluar ketika orang-orang tak dikenal itu mencarinya. Sungguh memalukan. Bab 1843. Roal, karena Moby berasal dari asosiasi orang suci, mari kita temui dia. David berpikir sejenak dan setuju. Sebagai kekuatan untuk menjaga ketertiban Kerajaan Bintang, asosiasi orang suci bekerja sangat baik dalam segala aspek. Setidaknya, dia belum pernah mendengar adanya insiden di mana asosiasi orang suci menindas kelompok rentan. Setiap orang hanya punya satu kata dalam benak mereka untuk asosiasi orang suci. Kagum. Hal itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ikatan orang suci cukup digemari oleh masyarakat. Begitu mereka mengetahui bahwa perang besar sedang terjadi,
mereka akan segera mengirim orang untuk menghentikannya guna menghindari hilangnya nyawa. Sama seperti konflik antara keluarga Lightfoot dan Fellowes kali ini. Terima kasih, David. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pihak lain jika kau berkata tidak, kata Roald dengan gembira. Mendengar David ingin bertemu Moby, Roald pun menghela napas lega. Meskipun keluarga Fellowes tidak lemah, kedua orang ini adalah eksistensi yang tidak dapat disinggung oleh keluarga Fellowes. Yang satu adalah sang jenius tak tertandingi, David, yang memiliki guru orang suci-suci, sementara yang satunya lagi adalah orang suci Moby yang berada langsung di bawah asosiasi orang suci. Roald tidak mampu memihak ke pihak manapun. Namun, jika Roald harus memilih satu sisi, dia pasti akan memilih David. Lagi pula, David sudah menjadi orang suci di usia muda, dan dia akan menjadi orang suci yang sebenarnya di masa depan. Terlebih lagi, gurunya juga seorang orang suci. Sebuah sekte dengan dua orang suci merupakan bagian dari legenda di Kerajaan Bintang. Di sisi lain, Moby berada langsung di bawah asosiasi orang suci dan didukung oleh kekuatan terkuat di Kerajaan Bintang, tetapi dia merupakan seorang pra-orang suci, jadi dia tidak memiliki status tinggi di asosiasi orang suci. Membandingkan kedua belah pihak, David jelas lebih unggul. Roald, kamu terlalu rendah hati. Aku bukan wanita yang harus menyembunyikan diri, jadi mengapa aku harus menolak? Lagi pula, aku punya kesan yang baik tentang Sa, jadi senang bertemu dengan orang-orang mereka. Kata David sambil tersenyum. David, kau benar sekali. Aku akan pergi dan membawanya ke sini, oke. Kalian berdua bisa saling bertemu. Kenapa aku tidak menemanimu saja ke sana? David berpikir sejenak dan mengusulkan. Tidak, biar aku yang bawa dia ke sini. David, jangan keluar sekarang. Ini bagian terdalam dari Treasure Trove, jadi lebih aman. Orang suci dari keluarga Lightfoot baru saja datang dan aku khawatir dia akan menemukanmu. Orang suci dari keluarga Lightfoot juga ada di sini. Berapa banyak orang suci yang mereka kirim kali ini? Apakah ada orang suci sejati? Tanya David. Saat ini hanya ada satu Prasanto, tetapi akan ada lebih banyak lagi di masa mendatang. Mereka mungkin akan mengirimkan seorang santo sejati juga, jawab Roald jujur. Dimengerti, Roald, pergi dan bawa petugas Sa ke sini. Aku akan menunggu. Baiklah, tunggu sebentar, David. Aku akan segera pergi. Roald pergi setelah berbicara. David tetap berada di kamar. Ada kemungkinan besar keluarga Lightfoot sudah mengetahui keberadaannya. Alasan mengapa mereka belum mengambil tindakan pasti karena keluarga Fellowes. Kini, Persatuan Orang Suci telah datang untuk menengahi masalah ini. Dengan tiga pihak ditambah penonton yang tak terhitung jumlahnya, segalanya menjadi makin kacau. Tak peduli apapun, David hanya akan memikirkan hal ini saat ia mencapai Trusein Rank. Dia hanya akan memiliki hak untuk berbicara saat itu terjadi. Jika tidak, seorang Trusein seperti dia tidak akan menjadi lawan dari Trusein keluarga Lightfoot. Roald kembali ke ruang tamu. Moby masih menunggu di sini. Ketika dia melihat Roald, dia berdiri dan bertanya, bagaimana? Apakah dia setuju? Bab 1844. Ya, tapi Moby, aku harus menjelaskan situasi dasar David kepadamu terlebih dahulu agar kamu tidak terkejut saat melihatnya, jawab Roald. Oh, katakan padaku, apa yang begitu menakjubkan tentang David ini yang bisa membuatku terkejut? Moby menjadi tertarik ketika mendengar apa yang dikatakan Roald. Awalnya dia pikir dia akan kecewa saat melihat David. Ia hanyalah seorang pemuda yang usianya di bawah 1000 tahun, jadi meskipun ada sesuatu yang aneh tentangnya, kemungkinan itu sudah cukup bagi Moby, seorang suci, untuk mengambil inisiatif menemuinya. Tak disangka, saat Roald mengucapkan kata-kata itu, rasa ingin tahu Moby pun memuncak. Moby, apakah menurutmu pemuda seperti David tidak pantas kau temui? Roald tidak menjawab pertanyaan Moby secara langsung, tetapi bertanya secara retoris. Aku benar-benar berpikir begitu tadi. Tapi setelah mendengar apa yang kau katakan, kurasa sudah tepat bagiku untuk tetap tinggal, jawab Moby jujur. Keluarga Fellowes tidak bodoh. Karena kami berani menyinggung keluarga Lightfoot demi David, dan bahkan tidak ragu untuk melawan mereka,
tentu saja kami punya alasan. Moby tidak menjawab. Ia menunggu Roald melanjutkan. Namun, keingintahuan di matanya tidak dapat disembunyikan. Roald melirik Moby dan melanjutkan, David adalah orang paling luar biasa yang pernah kulihat. Setiap jenius di Star Kingdom, menurutku, adalah sampah di depannya dan tidak dapat dibandingkan dengan David sama sekali. Semua, Moby tidak dapat menahan diri lagi setelah mendengar ini. Dia bertanya, Kerajaan Bintang 6 juga. Ya, meskipun Star Kingdom 6 dapat dianggap sebagai jenius di antara para jenius dalam seluruh sejarah Star Kingdom, mereka masih jauh di belakang David. Terus terang saja, mereka bahkan tidak layak mencium kaki David, kata Roald dengan nada yang sangat positif. Moby tidak dapat mempercayainya. Ia merasa Roald pasti melebih-lebihkan. Salah satu dari Star Kingdom 6 berada di Science Association. Namanya Tanner, dan dia adalah murid pribadi dari Kepala Science Association. Dia sangat berbakat dan merupakan Saint parsial pada usia kurang dari 3.000 tahun. Kepala sekolah berkata jika tidak ada kecelakaan, Tanner bisa menjadi orang suci sebelum ia berusia 5.000 tahun. Sementara itu, 6 lainnya juga berada pada level yang hampir sama. Namun, tidak banyak orang suci yang berusia di bawah 5.000 tahun dalam sejarah Kerajaan Bintang. Kali ini, mungkin ada 6. Tidak hanya itu, selain 6, ada juga banyak jenius di Kerajaan Bintang. Semua bakat mereka tak tertandingi. Menurut catatan kuno di Asosiasi Orang Suci, kadang-kadang, zaman keemasan akan datang ke Kerajaan Bintang. Pada masa ini, zaman seperti itu telah tiba. Namun, setiap zaman keemasan akan disertai oleh bencana. Meski begitu, tak seorang pun tahu bencana apa yang akan terjadi kali ini. Menurut Moby, Star Kingdom 6 sudah mewakili puncak generasi muda Star Kingdom. Kini Roald mengatakan kepadanya bahwa 6 orang itu bahkan tidak layak mencium kaki David. Bagaimana Moby bisa mempercayainya? Ini benar-benar menumbangkan harapannya. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, pasti ada batasnya. Tidak peduli seberapa jeniusnya Daud, usianya baru 1.000 tahun. Bahkan jika dia mulai berlatih sejak dalam kandungan ibunya, butuh berapa tahun. Bagaimanapun, Moby tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan Roald. Jika Roald mengatakan David hampir sehebat 6, Moby akan menganggapnya lebih dapat dipercaya. Roald, apa yang kau katakan terlalu mutlak dan dilebih-lebihkan. Siapakah Star Kingdom 6? Mereka adalah tokoh-tokoh terkemuka generasi muda di seluruh Star Kingdom. David hanyalah seorang pria yang muncul entah dari mana. Bagaimana dia bisa berada di level yang sama dengan Six? Kata Moby dengan ekspresi tidak percaya. Moby, kau salah paham. Aku tidak mengatakan dia selevel dengan mereka, tapi 6 dewa itu sama sekali tidak layak mencium kaki David. Jarak antara keduanya sangat jauh, Roald mengoreksi. Bab 1845. Moby melihat ekspresi serius Roald dan tahu bahwa pihak lain tidak bercanda. Akan tetapi, Moby tidak akan pernah percaya bahwa 6 tokoh teratas generasi muda Kerajaan Bintang tidak memenuhi syarat untuk mencium kaki David kecuali dia melihatnya dengan matanya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan mempercayainya sama sekali. Ini sungguh keterlaluan. Jika apa yang dikatakan Roald tersebar, dunia luar mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Bukan hal yang tidak masuk akal bagi Moby untuk tidak mempercayainya. The Six diakui sebagai tokoh teratas generasi muda oleh Star Kingdom sedangkan David hanyalah seorang bocah nakal yang muncul entah dari mana dan usianya bahkan belum mencapai 1.000 tahun. Apakah ada perbandingan antara keduanya? Sekalipun David memiliki latar belakang yang kuat, siapa di antara 6 orang itu yang memiliki latar belakang yang lemah? Di belakang mereka semua adalah pasukan utama dengan para orang suci-suci. Jika mereka membandingkan latar belakang, bisakah David mengalahkan 6? Masuk akal jika Roald mengatakan kebalikannya. Roald, kau yakin kau serius? Kau tidak bercanda? Tanya Moby sambil mengerutkan kening. Moby, aku tahu sulit bagimu untuk menerimanya sekarang. Awalnya aku tidak percaya, tetapi ketika aku melihat David, aku berubah pikiran. Sekarang aku dengan sungguh-sungguh mengatakan kepadamu bahwa ini memang kebenaran. Bagaimana mungkin aku mengatakan hal-hal seperti itu?
Dengan santai. Karena aku berani mengatakannya, aku akan bertanggung jawab atas apa yang aku katakan, kata Roald dengan wajah serius. Saya jadi makin penasaran sekarang. Apa yang begitu menakjubkan tentang David ini sehingga bahkan seorang Santo seperti Anda sangat mengaguminya? Kau salah. David tidak butuh kekaguman dari orang tua sepertiku. Aku khawatir kau tidak akan menemukan orang jenius lain seperti dia dalam seluruh sejarah Star Kingdom. Roald menggelengkan kepalanya. Moby tidak tahan dengan nada bicara Roald dan caranya berbicara. Beraninya dia menyebut David sebagai orang nomor 1 dalam sejarah Star Kingdom. Sudah berapa tahun kerajaan bintang berdiri? Berapa banyak zaman keemasan yang pernah kita alami dan berapa banyak orang jenius yang pernah ada? Hanya sebagian kecil saja yang terekam, jadi bagaimana Roald bisa begitu yakin bahwa David bisa melampaui orang-orang di masa lalu? Baiklah, Roald, untuk saat ini aku hanya akan mempercayaimu, tetapi kau harus menunjukkan beberapa bukti karena kau membanggakan orang bernama David ini, dengan mengatakan bahwa 6 tidak layak untuk mencium kakinya dan bahwa dia adalah orang pertama yang seperti itu dalam sejarah kerajaan bintang. Mungkinkah dia sejajar dengan 6 karena dia sudah menjadi seorang sovereign ranker puncak atau bahkan Saint parsial ketika usianya kurang dari 1000 tahun? Roald tersenyum sedikit. Hal ini membingungkan Moby. Ada apa? Apakah aku salah? Kurasa tidak. Kamu terlalu membanggakan David, jadi kamu perlu memberikan bukti yang meyakinkan. Kalau tidak, bagaimana Anda akan meyakinkan orang lain? Setelah Roald tersenyum tipis, dia berkata, Moby, kamu harus berpikir lebih besar. Jika David hanya sebaik yang kamu katakan, aku tidak akan terlalu menghargainya dan menyebutnya orang nomor 1 dalam sejarah Star Kingdom. Apa maksudmu? Otak Moby tidak dapat mencerna ini sejenak. Terutama karena ia merasa bahwa apa yang baru saja dikatakannya cukup dibesar-besarkan. Ia tidak berani berpikir lebih jauh. Berdasarkan catatan kuno yang diketahui, tidak ada orang suci yang berusia kurang dari 1000 tahun. Tentu saja, ini bukan berarti tidak ada masa keemasan dalam sejarah kerajaan bintang. Melainkan, setiap zaman keemasan akan disertai dengan malapetaka, dan akan ada celah di antara setiap era. Banyak buku dan materi kuno hilang selama periode ini. Seiring berjalannya waktu, secara alami mereka akan perlahan dilupakan. Tidak ada angka pasti berapa kali kerajaan bintang mengalami masa keemasan. Bab 1846. Apakah kata-kataku sulit dimengerti? Itu sangat sederhana dan sangat harfiah. David tidak seburuk yang kau bayangkan. Prestasinya jauh melampaui kognisimu, kata Roald lagi. Maksudmu kekuatan David saat ini telah melampaui Star Kingdom 6? Moby bertanya dengan ragu. Tentu saja, saat Roald mengatakan itu, Moby langsung membalas dengan keras, tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Benar-benar lelucon. Berapa umur David? Dia baru berusia 1000 tahun. Jadi seberapa kuatkah dia jika dia lebih kuat dari 6? Kita harus tahu bahwa di antara 6 itu, 4 di antaranya sudah menjadi orang suci sebagian. Jika kekuatan David telah melampaui mereka, apakah berarti David sudah menjadi orang suci? Ini hanyalah khayalan. Mustahil. Jika dia bisa mencapai pangkat berdaulat di usianya yang belum menginjak 1000 tahun, dia pasti sudah menjadi seorang jenius di antara para jenius. Moby, jangan bersemangat. Itulah sebabnya aku memberitahumu sebelumnya. Aku takut kau akan terlalu terkejut saat melihat David. Sebenarnya, saat pertama kali mengetahuinya, reaksiku mirip denganmu. Namun, seperti kata pepatah, akan selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Aku tidak tahu bahwa aku bodoh sampai saat aku bertemu David, Roald mendesah. Dia tidak terkejut dengan reaksi keras Moby. Semua ini sesuai dengan harapannya. Ketika keluarga Fellowes pertama kali mengetahui situasi David dari Valerio, mereka juga menunjukkan reaksi yang sangat besar. Bahkan para Grandmaster Trusein pun terkejut. Hanya ada satu pikiran dalam benak mereka saat itu, yaitu ketidakpercayaan. Namun, David memang seorang suci, dan mereka harus mempercayainya. Itulah sebabnya Roald mengatakan bahwa Star Kingdom 6 tidak layak mencium kaki David dan David adalah yang pertama dari jenisnya dalam sejarah Star Kingdom. Ini bukanlah suatu lebihan.
Ya, begitulah adanya. Roal, ayo pergi. Ayo kita pergi menemui David sekarang. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana seorang Sein, yang usianya kurang dari 1000 tahun, bisa berkultivasi. Apakah jenius yang tak tertandingi seperti ini benar-benar ada? Tanya Moby bersemangat. Sekarang, dia masih shock. Jika apa yang dikatakan Roal benar, maka dia akan menjadi saksi sejarah. Tidak pernah ada orang seperti itu di Kerajaan Bintang. Saya juga ingin tahu bagaimana David berkultivasi. Ini mungkin perbedaan antara dia dan kita. Moby, apakah menurutmu apa yang baru saja kukatakan itu berlebihan? Tanya Roal sambil tersenyum. Jika dia benar-benar menjadi orang suci di usia muda seperti yang kau katakan, itu sama sekali bukan suatu yang berlebihan, kata Moby dengan nada mengejutkan. Kau akan segera tahu jika aku mengatakan yang sebenarnya, tetapi sebelum bertemu David, aku harus mengingatkanmu bahwa situasi David perlu dirahasiakan untuk saat ini. Hanya para orang suci di keluargaku yang tahu tentang ini, jadi aku harap kau tidak menyebarkan berita ini, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tentu saja, aku mengerti. Jangan khawatir, Roal, aku tidak akan pernah mengatakannya, kata Moby tergesa-gesa. Jika David benar-benar seorang santo, maka prestasinya di masa depan tidak terbatas. Moby tentu saja tidak akan menyinggung karakter seperti itu. Kalau begitu, Moby, ayo kita pergi sekarang. David pasti sudah tidak sabar sekarang. Baiklah, Roal, tolong tunjukkan jalannya. Keduanya berjalan menuju kamar tempat David tinggal satu demi satu. Sepanjang perjalanan, Moby merasa seperti sedang bermimpi. Sebagai afiliasi langsung asosiasi orang suci, dia telah melihat terlalu banyak orang jenius. Namun, kata-kata Roal barusan menantang pandangan dunianya. Apakah benar ada karakter seperti David di Star Kingdom? Bab 1847. Setelah melewati beberapa koridor panjang, keduanya segera berhenti di luar ruangan tempat David berada. Roal langsung mengetuk pintu. Tok tok tok. Lalu, terdengar suara anak muda dari dalam. Datang. Roal kemudian mendorong pintu terbuka dan masuk. Moby melakukan hal yang sama. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat seorang pria muda dengan penampilan luar biasa menyambutnya. Roal, kamu di sini. Ini pasti Moby dari Science Association. David berjalan cepat dan berkata dengan sopan. David, perkenalkan, ini Saint Moby, yang berada langsung di bawah Science Association. Setelah Roal selesai berbicara, dia melanjutkan memperkenalkan David kepada Moby. Moby, ini David yang selalu ingin kau lihat. Saat ini, Moby telah menatap David sejak dia memasuki pintu. Dilihat dari penampilannya, David memang sangat muda, dan usia tulangnya seharusnya 1000 tahun. Pada saat yang sama, Moby juga bisa merasakan energi seorang Sein yang terpancar dari David. Ini tidak dapat dipalsukan. Meskipun Daud baru saja menjadi seorang prasanto pemula, ia tetaplah seorang santo. Sungguh luar biasa. Semua yang dikatakan Roal tadi ternyata benar. Apakah Kerajaan Bintang benar-benar memiliki orang suci yang usianya kurang dari 1000 tahun? Dan dia berdiri di hadapanku sekarang. Betapa menakjubkan. Moby tidak tahu kalau kekuatan David saat ini sudah mencapai sebagian Trusein. Pangkat, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mengatasi rintangan dan mencapai pangkat orang suci sejati. David sengaja hanya menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemula prasein agar tidak terlihat mencolok. Tidak diketahui bagaimana perasaan Moby jika dia mengetahui kekuatan David yang sebenarnya. Moby, halo. David mengulurkan tangannya dan memberi salam dengan murah hati. Hai, Tuan David. Moby pun mengulurkan tangannya untuk memegang tangan David. Ia menjawab dengan ekspresi datar. Otaknya belum menyadari apa yang sedang terjadi. Keduanya berjabat tangan dan berpisah. Moby, kamu lebih tua dariku, jadi kamu bisa memanggilku dengan namaku saja, seperti Roal, kata David sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan lagi, David. Ekspresi Moby masih sedikit tidak nyaman. Dia mempertanyakan apa yang dikatakan Roal beberapa kali tadi. Dia mengira karakter seperti itu tidak akan muncul di Star Kingdom. Kini, faktanya ada di depannya.
Selain kaget, wajah Moby juga tampak sedikit tidak nyaman. Haha, Moby, bagaimana menurutmu? Apa kau percaya padaku sekarang? Aku tidak berbohong padamu, Roal tertawa dan berkata sambil melihat ekspresi Moby. Maaf telah mempermalukan diriku di hadapanmu, Roal. Aku terlalu tidak berpengalaman, dan aku terlalu bodoh. Kupikir di antara generasi muda Star Kingdom, 6 adalah yang paling menakjubkan. Aku tidak pernah menyangka ada orang seperti David. Sungguh tidak dapat dipercaya. Aku takut bahkan kepala sekolah akan terkejut jika dia mengetahuinya, kata Moby sambil tersenyum pahit. Moby, kau berjanji padaku untuk tidak menyebarkan berita itu. Jangan khawatir, kita sudah saling kenal sejak lama. Apakah kamu tidak tahu karakterku setelah mengenalku selama bertahun-tahun? Justru karena aku percaya padamu maka aku setuju untuk membawamu bertemu David. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memikirkannya. Baiklah kalau begitu. David berdiri di samping dan mendengarkan percakapan antara keduanya. Dia juga mempelajari beberapa informasi dari percakapan itu. Moby seharusnya menjadi orang yang lebih dapat diandalkan, jadi itulah sebabnya Roal membawanya ke sini untuk menemuinya. Akan tetapi, Roal dan Moby hanya dapat merasakan kekuatannya pada tingkat Prasein Rank. David telah menyembunyikan sebagian kekuatan Trusein miliknya dengan bantuan sistem. Bahkan jika seorang Santo Suci datang, mereka juga tidak akan mendeteksinya. Selanjutnya, Roal memerintahkan staf Treasure Trove untuk membawakan meja besar berisi makanan dan anggur lesat. Bab 1848. Meskipun tidak masalah apakah mereka makan sekarang karena mereka sudah berada di level ini dan mereka dapat menyehatkan tubuh mereka dengan menyerap energi dari langit dan bumi, semua orang mengira akan lebih baik mengobrol sambil minum. Lagi pula, mereka tidak dilahirkan sebagai abadi. Mereka sampai di tempat mereka selangkah demi selangkah, sehingga mereka terbiasa makan dan minum. Selama obrolan, David mempelajari sesuatu tentang Science Association dari Moby. Ini memberinya pemahaman yang lebih mendalam tentang asosiasi orang suci. Apa yang dia dengar sebelumnya hanyalah dangkal saja. Asosiasi orang suci dapat dikatakan sebagai organisasi resmi untuk menjaga perdamaian di Kerajaan Bintang. Semua pasukan utama memiliki rezim yang independen, dan ini adalah tata letak umum seluruh Kerajaan Bintang. Moby juga mengetahui dari David bahwa anak ini sebenarnya memiliki guru. Sekalipun David tidak menyebutkan kekuatan tuannya, Moby masih dapat membayangkannya. Bisakah orang biasa membina seseorang seperti David? Mungkin dia orang suci yang lain. Ketika ia memikirkan hal ini, Moby tiba-tiba menyadarinya. Tidak heran keluarga Felowes berperang dengan keluarga Lightfoot untuk melindungi David. Ternyata mereka melakukannya untuk orang di belakang David. Mengingat situasi keluarga Felowes saat ini, jika mereka membina hubungan baik dengan David, mereka mungkin bisa mendapatkan jalan keluar. Bagaimanapun, tidak semua orang berani campur tangan dalam urusan keluarga Felowes, kecuali mereka adalah orang suci yang suci. Tak satu pun orang suci yang dikenal di Kerajaan Bintang akan membantu keluarga Felowes. Jadi, mereka hanya bisa menaruh harapannya pada seorang Santo Suci yang baru muncul. Sebagai orang suci yang berada langsung di bawah asosiasi orang suci, Moby tahu lebih dari orang suci dari pasukan lain bahwa Kerajaan Bintang tidak sesederhana yang terlihat. Ada lebih dari 6 orang suci, tetapi banyak dari mereka yang hidup menyendiri. Sekalipun mereka mengatakan sedang menyendiri, sebenarnya mereka sedang memulihkan diri. Karena itu, Moby tidak terkejut ketika mengetahui bahwa David memiliki guru di belakangnya. Sebaliknya, ia menganggapnya sebagai fakta yang jelas. Ia tidak akan pernah percaya bahwa David bisa sampai ke titik ini sendirian tanpa ada yang melatihnya. Menurut pendapat Moby, David dibudidayakan oleh seorang Santo Suci tertentu yang hidup menyendiri di Kerajaan Bintang. Penjelasan ini tampaknya masuk akal. Tentu saja bakat yang dimiliki David memang cukup tinggi bahkan bisa dikatakan unik. Kalau tidak, betapapun hebatnya gurunya, dia tidak akan mencapai titik ini. Siapakah di antara 6 kerajaan bintang yang tidak memiliki orang suci di belakangnya? Bab 1849. Sebuah tim yang terdiri dari ribuan anak muda datang ke WSN, benua suci tengah.
Pemimpin tim ini adalah Anders, salah satu dari 6 kerajaan bintang, yang baru saja menerobos sebagian alam suci. Dia datang untuk melampiaskan amarahnya. Dia seharusnya membuat namanya bergaung di seluruh benua, menjadi pemimpin 6, dan orang nomor 1 di antara generasi muda di kerajaan bintang. Namun, pada akhirnya, dia tampak sedikit putus asa. Ketenarannya tidak hanya dicuri oleh David, seorang pang yang muncul entah dari mana, tetapi ia juga diboikot oleh 5 anggota Six yang tersisa. Akibatnya, ia menjadi bahan tertawaan di Star Kingdom dan benar-benar dipermalukan. Dengan karakter Anders yang pendendam, bagaimana dia bisa menahan kemarahan ini? Target pertamanya adalah David. Sedangkan untuk 5 sisanya, Anders akan membuat mereka membayar harganya satu persatu. Namun, kelima orang ini berbeda dengan David. Latar belakang mereka terlalu kuat. Seperti keluarga Palmore, mereka termasuk dalam 6 pasukan teratas kerajaan bintang. Jika dia ingin mengambil tindakan terhadap kelima orang itu, dia perlu merencanakannya secara perlahan dan hati-hati. Sekarang, dia akan menyingkirkan David terlebih dahulu. Sebelum datang, Anders telah mengetahui melalui jaringan intelijen keluarga Palmore bahwa David mungkin berada di salah satu cabang Treasure Trove dan dijaga ketat oleh keluarga Fellowes. Meskipun dia tidak tahu mengapa keluarga Fellowes ingin melindungi David, keluarga Fellowes adalah keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Palmore. Sementara dia, Anders, merupakan pewaris pertama dan calon kepala keluarga Palmore. Bahkan jika kepala keluarga Fellowes melihatnya, dia tetap harus memanggil Anders sebagai tuan. David berada di keluarga Fellowes, jadi Anders bisa pergi menjemputnya. Selama dia bisa menangkap David sementara semua orang di Star Kingdom menonton, Anders bisa membungkam semua orang. Dia bisa mendapatkan kembali sebagian prestisenya jika dia dapat dengan mudah menjatuhkan orang yang membuat keluarga Lightfoot tidak berdaya. Namun, Anders mendengar bahwa keluarga Lightfoot dan Fellowes saling berhadapan demi David. Terlebih lagi, mereka tampak seperti hendak memulai pertempuran. Bahkan asosiasi orang suci pun ikut terlibat. Karena itu, Anders sangat bingung. David hanyalah seorang pria yang datang entah dari mana. Kekuatan gaib apa yang dimilikinya sehingga keluarga Fellowes rela berperang dengan keluarga Lightfoot demi melindunginya. Anders harus menemui orang-orang dari keluarga Fellowes dan menanyai mereka untuk mengetahui rinciannya. Meski begitu, Anders tidak mempedulikan hal ini. Meskipun keluarga Fellowes berani mengabaikan keluarga Lightfoot demi David dan bahkan memulai pertempuran dengan mereka, mereka pasti tidak akan berani melawan Anders. Inilah kesenjangan status. Berat badannya sendiri lebih berat dari seluruh keluarga Lightfoot. Bahkan meskipun keluarga Lightfoot memiliki 2 orang suci sejati, inilah kepercayaan diri yang datang, sebagai hasil menjadi salah satu dari 6 kerajaan bintang dan pewaris pertama keluarga Palmore. Itu semua karena dia memiliki seorang Grandmaster orang suci-suci. Terlebih lagi, Grandmaster orang suci-suci ini juga sangat optimis terhadap Anders dan kerap membimbingnya selama kultivasinya. Dengan cara ini, Anders punya lebih banyak alasan untuk bangga. Anders membawa ribuan jenius dari generasi muda kerajaan bintang ke benua suci pusat, jadi ini tentu saja membuat banyak orang khawatir. Tentu saja Anders juga tidak ingin bersembunyi. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian semua orang dan memberitahu semua orang bahwa meskipun 5 dari 6 kerajaan bintang tidak hadir, dia tidak kekurangan pengaruh. Masih banyak orang jenius yang ingin mengikutinya. Amadi juga termasuk di antara ribuan orang jenius saat ini. Dia lemah dan bahkan tidak berada di peringkat abadi, tetapi dia memiliki status yang cukup tinggi. Star Mansion berada di tingkat kedua Star Kingdom. Karena Amadi adalah ketua Star Manion yang lebih muda, dia pastinya memenuhi syarat untuk acara ini. Terlebih lagi, dia masih sangat muda dan berusia kurang dari 500 tahun. Di usia ini, dia sudah menjadi seorang jenius di antara para jenius. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi kepala Star Mansion yang lebih muda. Setelah Anders mengumumkan kedatangannya ke benua suci pusat, Amadi diam-diam telah memberitahukan berita itu kepada David. Ia ingin David segera menemukan cara untuk keluar dari sarang gosip itu. Begitu Anders tiba, situasi pasti akan memanas lagi bersama ribuan orang lainnya. Namun,
Balasan David adalah agar dia tidak khawatir. Bab 1850. Meski dia tahu David sedang menghiburnya, Amadi tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana David bisa punya kesempatan melarikan diri sementara begitu banyak tokoh penting dari keluarga Lightfoot mengepungnya? Kalau saja dia bisa melarikan diri, dia pasti sudah melakukannya. Mengapa dia menunggu sampai sekarang? Amadi ingin membantu David, tetapi dalam situasi ini, dia juga sadar diri. Dia tahu dia tidak memenuhi syarat untuk melakukan hal itu. Dia tidak hanya lemah, tetapi dia juga tidak memiliki seorang suci-suci di belakangnya. Jadi, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Satu-satunya hal yang dapat ia lakukan untuk David adalah berbaur dengan orang banyak sambil mengirimkan berita luar kepadanya. Alba sedang dalam proses perhitungan akhir. Dia harus menyelesaikannya tepat waktu karena dia berjanji kepada David bahwa ini akan menjadi hari terakhirnya. Dia bilang 3 hari. Karena dia sudah bilang begitu, dia harus menepati janjinya dan tidak menundanya lagi. Setelah mengetahui Anders datang ke sini dengan tim yang berisi 1000 orang jenius, Alba tercengang. Kemudian, gelombang kepanikan menerpa dirinya, menyebabkan tubuhnya gemetar. Bukankah Anders mengundang semua orang jenius dari kerajaan bintang ke pestanya? Mengapa dia tiba-tiba datang ke sini dengan begitu banyak orang jenius dari kerajaan bintang? Apa yang coba dia lakukan dengan kemeriahan sebesar itu? Mungkinkah dia datang untuk menikahiku di depan umum? Itu mungkin. Selain itu, Alba tidak dapat memikirkan alasan mengapa Anders datang ke sini. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Alba bertanya pada dirinya sendiri berulang kali. Dia tidak ingin menjadi kambing hitam keluarga Fellowes untuk memenangkan hati keluarga Palmore. Terlebih lagi, dia telah bekerja keras dan sekarang, ada secercah harapan. Akibatnya, semuanya akan sia-sia pada saat kritis terakhir ini. Alba tidak dapat menerima kenyataan ini. Tidak, aku tidak akan menikah dengan Anders. Kalau tidak, hidupku akan hancur. Lagi pula, Alba tidak mengerti. Anders tidak benar-benar menyukainya. Ia ingin menikahinya hanya agar ia dapat menggunakan cara ini untuk perlahan-lahan melahap keluarga Fellowes, dan akhirnya mengambil alih Treasure Trove sepenuhnya. Begitu keluarga Palmore mengambil tindakan terhadap keluarga Fellowes, hubungan awal antara kedua keluarga itu akan hancur. Jika itu terjadi, dia akan terjebak di tengah-tengah, yang merupakan situasi terburuk yang pernah dialami. Alba tahu David adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya dari Anders. Namun, David belum menyelesaikan misinya. Oleh karena itu, dia hanya bisa meminta bantuannya setelah dia membantunya menyelesaikan misinya. Dia tidak punya banyak yang tersisa, tetapi dia masih bisa bertahan. Setelah menenangkan dirinya, Alba meneruskan pekerjaannya. Berita tentang kedatangan Anders membuatnya merasakan krisis yang hebat. Karena sekarang dia sedang memikirkan sesuatu, dia tidak seefisien sebelumnya. Alba tidak tahu bahwa Anders tidak pernah sekalipun memikirkan tunangannya sejak dia mengungkapkan jati dirinya. Setelah mempersiapkan pesta dan mengalami kegagalan besar, Anders menjadi sangat marah hingga ia memutuskan untuk mengalihkan sasarannya kepada David dan 5 orang lainnya dari Star Kingdom 6. Dia ingin menyingkirkan David untuk melampiaskan sebagian kemarahannya. Wanita hanya akan menjadi beban bagi seseorang yang tergila-gila pada kultivasi seperti Anders. Mereka hanya akan mempengaruhi kecepatan kemajuannya. Satu-satunya alasan dia setuju menikahi Alba saat itu adalah agar dia dapat menggunakan kesempatan itu untuk campur tangan dalam urusan internal keluarga Fellowes.